Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa bertemu kembali masih di daring di mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini kita membahas materi ke-8 tentang manajemen peserta didik di lembaga pendidikan Islam. Ini masih kelanjutan materi sebelumnya ya, bagaimana di materi sebelumnya itu membahas manajemen kurikulumnya. Kurikulum di lembaga pendidikan Islam secara umum, kurikulum di pondok pesantren. Nah, sekarang kita membahas manajemen peserta didik. Nanti setelahnya manajemen pendidik. Oke, di materi ini kita akan membahas definisi peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam itu bagaimana, konsep manajemen dalam lembaga pendidikan Islam itu bagaimana, kemudian tujuan dan fungsi apa, ruang lingkupnya apa saja, kebutuhan-kebutuhan peserta didik itu apa saja menurut perspektif Islam, karakteristik peserta didik itu bagaimana. Manajemen ini sudah ya, ini juga masih bagian dari definisi sama dengan di awal dulu. Manajemen pendidikan Islam berarti proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan pendidikan Islam dengan segala aspeknya agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien sesuai Al-Quran dan Sunnah. Definisi peserta didik dalam pendidikan Islam, murid secara etimologi itu berarti orang yang menghendaki. Menghendaki apa? Menghendaki ilmu, ya, menghendaki sesuatu. Jadi secara terminologi berarti pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual atau mursyid, yaitu dalam pendidikan Islam, dalam Islam ya, definisi murid. Jadi peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Jadi penyebutan murid ini juga dipakai untuk menyebut peserta didik baik di sekolah tingkat dasar, menengah, atas, perguruan tinggi, mahasiswa ya. Kalau masih sekolah, siswa itu. Disesuaikan juga dengan psikologisnya, perkembangan psikologisnya itu. Jadi definisi peserta didik yaitu pencari hakikat ya. Murid itu pencari hakikat. Mereka sekolah itu dalam mencari hakikat, mencari pengetahuan. Konsep manajemen dalam lembaga pendidikan Islam, jadi manajemen mempunyai peran atau membantu menjelaskan perilaku organisasi yang berkaitan dengan motivasi, produktivitas, dan kepuasan. Jadi karakteristik teori manajemen itu mengacu pada pengalaman empirik, realita, dan teori. Bagaimana menerapkan ini, teorinya bagaimana, implementasinya bagaimana. Adanya keterkaitan antara satu teori dengan teori lain, mengakui kemungkinan adanya penolakan. Jadi yang namanya memanage, adanya penolakan, adanya ketidakcocokan dalam penerapan itu hal yang wajar. Manajemen mempunyai prinsip dasar dalam praktek pendidikan, antara lain menentukan cara, metode kerja, pemilihan pekerja, pemilihan prosedur kerja, menentukan batas tugas, mempersiapkan dan membuat spesifikasi tugas. Sama halnya dengan adanya seleksi peserta didik, ya kan? Ada tes masuk ke sekolah itu, gitu ya. Itu semua dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas, kan? Adanya yang daftar 200, yang diterima 100, itu dalam rangka manajemen juga. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik apa? Yaitu tadi mengatur segala kegiatan-kegiatan peserta didik, mulai dari seleksi masuk, sampai dengan penempatan kelas, sampai dengan pembagian ekstrakurikuler. Nah, tuh. Tujuan khususnya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik sesuai dengan bakat minatnya. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat minat peserta didik disalurkan. Yang senang pencak, ada ekstrakurikuler pencak. Yang senang matematika, ada tambahan les jam matematika. Ada remedi bagi yang belum sesuai indikator, apalagi yang senang outbound ada outbound, yang senang pramuka ada pramuka HW tuh, yang senang drum band ada drum band, yang senang tari ada tari, dan sebagainya. Jadi menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik.
Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin, baik dari segi individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, kebutuhan dan potensi lainnya dari peserta didik. Jadi ya sah-sah saja kalau wali murid itu ingin memasukkan anaknya ke sekolah favorit gitu ya. Karena sekolah itu sebagai wahana, semakin baik wahananya, permainan misalnya mau ke wahana mana gitu ya, Jatim Park atau ke wahana mana gitu, Taman Safari kan. Semakin bagus, semakin banyak permainannya, semakin suka si anak tersebut. Begitu juga dengan wali murid, perumpamaannya kan seperti itu. Sekolah semakin lengkap, sarprasnya dibuktikan dengan akreditasinya yang bagus, yang baik, maka ya sah-sah saja kalau peserta didik calon yang mau masuk di situ banyak. Itu kualitaskan dulu ya, profesionalkan dulu gitu. Jadi fungsi khususnya agar peserta didik dapat mengembangkan potensi-potensi, agar peserta didik mengadakan sosial dengan sebayanya, orang tua, keluarga, lingkungan sosial, tersalurkan hobinya, ekstrakurikulernya lengkap, yang intinya nanti ke depannya untuk peningkatan kesejahteraan sesuai dengan bakat minat si peserta didik tersebut. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Bidang bidang kesiswaan memiliki tiga tugas utama yang harus dibedakan, yaitu penerimaan murid baru, mulai dari penyeleksian, mulai dari inputnya itu harus diperhatikan, itu bagian dari ruang lingkup. Kegiatan kemajuan belajar ya, baik dari kurikulumnya tepat atau tidak, apakah perlu dikembangkan, makanya ada pengembangan kurikulum ya kan, bimbingan dan pembinaan. Berdasarkan tiga tugas utama tersebut, ruang lingkup manajemen peserta didik berkaitan erat dengan perencanaan ya, minimal berapa nilainya yang bisa masuk sekolah ini gitu ya. Terus apalagi minimal berapa yang diterima gitu ya. Tuh, penerimaan siswa baru, pengelompokan siswa, kelas-kelasan gitu, kelas apa gitu. Kelas A, kelas B, pembinaan, kegiatan ekstrakurikuler, organisasi siswanya, evaluasi kegiatan, perpindahan siswa itu juga diperhatikan, di manage. Kenapa kok pindah rumah, pindah tugas orang tuanya, atau ada kasus, itu bagian manage kan, tidak syukur diterima ya. Kenaikan kelas, penjurusan, kelulusan, dan bahkan alumninya pun juga ada yang namanya tracer studies. Biasanya alumni diundang untuk memotivasi kan, itu masih ada sangkut pautnya. Tidak lulus kemudian selesai putus komunikasi, enggak. Tuh. Kebutuhan peserta didik ya. Kebutuhan peserta didik suatu kebutuhan yang harus didapatkan oleh peserta didik. Maka sekolah lembaga pendidikan Islam harus membaca peluang ini. Tadi saya katakan kan, semakin lengkap sarprasnya, ekstrakurikulernya, maka semakin percaya wali murid, semakin banyak pendaftar kan ke sana gitu ya. Kebutuhan fisik, sosial, mendapatkan status, kebutuhan mandiri, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup gitu ya. Karakteristik peserta didik ya, ada yang peserta didik bukan miniatur orang dewasa, dia punya dunia sendiri, punya kebutuhan untuk pemenuhan tadi bakat minatnya ya. Jadi jangan disamakan antara individu A, peserta didik A, peserta didik B, semua punya fitrahnya masing-masing. Ya, tuh. Tingkatannya juga gitu, tingkat sekolah dasar, menengah, atas itu juga tidak bisa disamakan. Oke, itu pembahasan kita tentang manajemen peserta didik di lembaga pendidikan Islam. Silakan teman-teman yang belum dipahami kita diskusikan di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.